Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi sebuah sistem analisis rule and skill. Yang pertama, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang analisis sistem untuk menganalisis kebutuhan sistem. Kemampuan yang pertama yang dimiliki adalah kemampuan analisis. Analisis sistem harus memiliki kemampuan untuk menganalisis informasi dengan cermat dan sistematis. Ini meliputi kemampuan untuk mengurangi masalah kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, mengidentifikasi pola, tren, dan kebutuhan yang mendasari. Yang kedua, pemahaman bisnis. Penting bagi seorang analisis sistem untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang bisnis atau organisasi di mana sistem akan diimplementasikan. Ini termasuk memahami proses bisnis, tujuan strategis, struktur organisasi, dan kebutuhan pengguna akhir. Yang ketiga, kemampuan teknis. Seorang analisis sistem harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknologi informasi dan sistem informasi. Ini termasuk pemahaman tentang berbagai platform perangkat lunak, arsitektur sistem, bahasa pemrograman, basis data, dan teknologi terkait lainnya. Yang keempat, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting bagi dalam bentuk tulisan maupun tertulis. Seorang analisis sistem harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajemen, pengguna, dan anggota tim teknis. Yang kelima, kemampuan wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam analisis kebutuhan sistem. Seorang analisis sistem harus memiliki keterampilan wawancara yang baik untuk dapat mengajukan pertanyaan yang relevan, mendengarkan dengan baik, dan memperoleh informasi yang akurat dari pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Kemampuan yang keenam itu kemampuan problem solving. Seorang analisis sistem harus dapat menemukan solusi kreatif untuk masalah yang kompleks. Ini melibatkan kemampuan untuk berpikir secara kritis, menentukan solusi yang inovatif, dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Yang ketujuh, kemampuan manajerial. Terutama untuk proyek-proyek yang lebih besar, seorang analisis sistem juga harus memiliki kemampuan manajerial yang baik. Ini termasuk kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengelola proyek analisis kebutuhan sistem dengan efisien. Kemudian kemampuan analisis. Kemampuan analisis yang harus dimiliki seorang analisis sistem menganalisis kebutuhan sistem mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama itu kemampuan memahami kebutuhan pengguna. Seorang analisis sistem harus mampu memahami kebutuhan pengguna dengan mendalam, seperti kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengartikulasi kebutuhan preferensi serta harapan pengguna terkait dengan sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, kemampuan mendokumentasikan kebutuhan. Kemampuan untuk mendokumentasikan kebutuhan sistem dengan jelas dan terperinci merupakan hal yang penting. Ini termasuk menyusun spesifikasi fungsional dan non-fungsional, diagram alir proses, dan dokumentasi lainnya yang menggambarkan kebutuhan sistem. Yang keempat, kemampuan menganalisis proses bisnis. Seorang analisis harus mampu menganalisis proses bisnis yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan, kebutuhan perbaikan, dan peluang untuk meningkatkan efisiensi dengan penggunaan sistem baru. Yang berikutnya, kemampuan mengurai masalah. Kemampuan untuk mengurai masalah kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil adalah kunci dalam analisis kebutuhan sistem. Analisis harus dapat mengidentifikasi akar penyebab masalah dan mengevaluasi implementasi dari setiap solusi yang diusulkan. Kemudian, kemampuan menganalisis data. Analisis sistem seringkali melibatkan pengolahan dan analisis data. Kemampuan untuk menganalisis data dengan tepat menggunakan alat analisis yang sesuai dan menarik kesimpulan yang relevan dari data merupakan hal yang penting. Kemudian, kemampuan menyusun solusi. Seorang analisis sistem harus mampu menyusun solusi yang memenuhi kebutuhan dan tujuan organisasi seperti kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif solusi, mengevaluasi konsekuensi dari masing-masing solusi, dan memilih yang paling sesuai. Kemudian yang terakhir, kemampuan berpikir kritis.
Berpikir kritis adalah kemampuan yang sangat penting dalam analisis kebutuhan sistem. Seorang analisis harus mampu mengevaluasi informasi dengan kritis, mengidentifikasi asumsi yang mendasari, dan mempertanyakan kebenaran atau keandalan dan dari informasi yang diterima. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.